Ya Imam Ar-Rus Liyasanadi. Jadi mungkin hari ini juga kita nak bercerita tentang konflik remaja yang ada kalanya melebihkan teman daripada ibu dan bapanya, Tuan Syekh. Manakala di kalangan yang sudah berkahwin pula ada yang melebihkan, yang dalam dilema memilih antara isteri dan ibunya. Kasih sayang begitu. Mungkin Tuan Syekh ada satu formula khusus macam mana nak memilih kasih itu bila berlakunya berbahagi kasih sebegitu, Tuan Syekh. Jadi mungkin supaya tidak kesana kemari pembicaraan kita, jadi kita mengingat kembali satu rangkaian cerita di zaman Rasulullah SAW. Seketika dengan salah seorang daripada sahabat Nabi di zaman Rasul, sahabat yang bernama Alqamah, yang pada saat itu di detik-detik terakhir beliau dengan rombongan daripada para sahabat dan disertai oleh baginda Nabi SAW. Ternyata pada saat Nabi kita talqin, Nabi kita suruh untuk mengucap kalimat tauhid, Nabi kita sarankan untuk mengucapkan kalimat tauhid sebagai kata-kata yang terakhir, dengan harapan sebagaimana yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Seseorang yang penghujung daripada ucapannya itu adalah la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk surga. Jadi yang mentalkin bukan sembarang orang, bukan hanya tabi'in atau bukan sahabat Rasulullah, tapi ternyata tetap saja dengan Alqamah tidak boleh mengucap. Jadi kalau secara logiknya ini pengaruh daripada baginda Nabi sebagai Nabi dan Rasul mampu untuk mempermudahkan segala-galanya, tapi yang walaupun demikian tetap kaku. Sayyidina Alqamah tidak boleh mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi pindik cerita setelah ditanyakan kenapa, ternyata dengan jawaban yang secara pasti beliau dikatakan durhaka kepada ibu kandung beliau. Kedurhakaan bentuk yang seperti apa? Setelah diselidiki ternyata tidak lebih daripada melebihkan istri daripada ibu. Itu saja kesalahan beliau. Jadi mungkin urusan pakaian kah, makanan kah, perhatian kah, pertolongan kah, atau yang seumpamanya. Sebab laki-laki kita kaum Adam, surga kita memang di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau untuk kaum Hawa, itu yang sudah berumah tangga, surganya mereka itu adalah dengan suami. Jadi saya sedikit menyimpang daripada cerita. Ini juga satu kejadian. Ketika dengan salah seorang perempuan menyebut tentang suaminya, suamiku begini. Kejelekan, keburukan, kejanggalan daripada suami yang diwar-warkan ke sana dan kemari. Jadi pada saat itu diberikan peringatan oleh salah seorang sahabat, huwa riwayat kepada baginda Nabi, suami saya begini. Nabi kita bersabda, huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surga atau nerakamu. Maksudnya surga dan nerakanya perempuan itu terletak kepada suami. Nah, kembali kepada hadis yang diriwayatkan tadi. Jadi ternyata kesalahan daripada Sina Alqamah yang tidak dapat mengucap itu disebabkan karena melebihkan istri beliau daripada ibu kandung. Masya Allah tabarakallah, panjang cerita Nabi kita perintahkan sahabat untuk mengumpulkan bahan makan untuk apa, untuk memakan. Itu kita tak naik ceritakan, ceritanya agak panjang. Kesimpulan daripada cerita hanya dengan sepatah kata ridho, restu saja daripada mak beliau pada saat itu. Ternyata seketika itu juga Sayyidina Alqamah dapat mengucap la ilaha illallah. Jadi kalau kita amati dan kalau kita ingin menganalisa kejanggalan-kejanggalan hidup, problem, masalah, tantangan dan lain sebagainya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, itu diantara daripada asbab musababnya durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Jadi apa kira-kira yang kita harapkan? Apa kira-kira yang kita peroleh? Keuntungan yang sebanyak apa, kebahagiaan yang seperti apa, duit yang sebanyak mana, yang kalau pada saat kita durhaka kepada kedua ibu bapak kita dan secara khusus kepada ibu kandung kita sendiri. Ya Imam